Hai adik-adik, ini Aunty Roslyn. Cerita sekolah sahabat hari ini bertajuk Sekarang Aku Melihat. Ayat hafalan terdapat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 yang berbunyi, Aku sudah memilih dia untuk mengabdikan diri kepadaku. Message hari ini ialah kasih Tuhan mengubah manusia. Coba bayangkan tidak dapat melihat apa-apa. Semuanya gelap. Kamu hanya tahu bahwa ianya siang atau malam berdasarkan apa yang orang beritahukan kepadamu. Selama 3 hari, Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Saulus duduk dengan senyap di rumah Yudas. Dia sama sekali tidak kelihatan hebat maupun seperti orang yang menakutkan. Dia bukanlah orang yang berkuasa seperti dirinya 3 hari yang lalu. Dia duduk dengan diam, kepalanya tertunduk. Dia menghabiskan masanya dengan berdoa. Sangat banyak benda untuk didoakan. Saulus sudah pastinya berdoa memohon pengampunan. Dia sangat takut apabila dia teringat akan orang-orang Kristen yang dia telah bunuh. Dan dia juga bersyukur dan memuji Tuhan berkali-kali untuk keselamatannya. Ingatan tentang dia melihat Yesus semasa dalam perjalanan ke Damaskus masih mengujakan dia. Dia memainkan memori itu berkali-kali di dalam pikirannya. Yudas dan keluarganya memberikan Saulus makanan untuk dimakan, tetapi dia tidak menerimanya. Dia bahkan tidak mengambil apapun untuk diminum. Akhirnya, mereka membiarkan dia dengan pikirannya. Berita itu tersebar dengan cepat ke seluruh Damaskus. Saulus sudah tiba. Saulus, pemburu Kristen yang berkuasa. Orang-orang percaya telah mendengar bahwa dia akan datang. Dan sekarang dia sudah ada di sana. Tetapi telah dikatakan bahwa dia sedang duduk di rumah Yudas. Kabar angin mengatakan bahwa dia telah menjadi buta. Orang-orang mendapat tahu bahwa dia telah dipimpin ke dalam kota seperti seorang anak kecil. Sesuatu yang aneh sudah pasti telah berlaku, tetapi tiada siapa yang mengetahuinya. 3 hari sudah berlalu sejak pertemuan Saulus dengan Tuhan. Kemudian Ananias, seorang pengikut Yesus, mendapat satu penglihatan. Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Bangun dan pergi ke jalan lurus, cari rumah Yudas, tanyakan tentang seorang lelaki bernama Saulus yang berasal dari kota Tarsus. Dia berada di sana sekarang, berdoa. Saulus ini buta, dia telah melihat kamu dalam satu penglihatan. Kamu akan pergi kepada dia, berdoa, dan meletakkan tanganmu ke atas dia. Kemudian dia akan dapat melihat semula." Ananias merasa gemetar. "Tuhan," dia menjawab, "banyak orang sudah menceritakan kepadaku tentang orang ini. Dia telah melakukan banyak perkara yang dahsyat terhadap umatmu di Yerusalem. Sekarang dia telah datang ke Damaskus. Imam-imam besar telah memberikan dia kuasa untuk menangkap sesiapa yang menyembah engkau." Tuhan menenangkan Ananias. "Jangan risau, pergilah. Aku telah memilih Saulus untuk satu tugas yang penting," katanya. "Dia harus memberitahu semua orang mengenai aku. Dia akan memberitahu raja-raja, orang Yahudi, dan mereka yang berada di tanah asing tentang kasihku untuk semua orang." Ananias mentaati Tuhan. Sambil dia berjalan ke rumah Yudas di jalan lurus, dia mungkin melihat ke sekelilingnya. Semuanya kelihatan seperti biasa. Ananias menggelengkan kepalanya. Semuanya memang jauh daripada yang kebiasaan. Dia baru sahaja mendapat penglihatan daripada Tuhan, dan dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan Saulus yang ditakuti itu.
yang Tuhan katakan sekarang sudah menjadi seorang yang percaya. Ananias menemukan rumah Yudas. Dia mendapati Saulus sedang duduk dengan senyap dan tanpa penglihatan, sedang menunggu dia. Ananias dipenuhi dengan belas kasihan. Dia meletakkan tangannya ke atas Saulus. "Saudara Saulus," dia berkata, "Tuhan Yesus telah menghantar aku. Dia menghantar aku agar kamu dapat melihat semula dan dipenuhi dengan Roh Kudus." Dengan serta-merta, sesuatu yang kelihatan seperti sisik jatuh daripada mata Saulus. Dia boleh melihat lagi, dan Saulus meminta untuk dibaptis dengan segera. Dia bahkan tidak mengambil masa untuk makan atau minum. Ya, Tuhan telah memanggil Saulus, dan dia juga telah memanggil Ananias. Mereka melayani Tuhan seumur hidup mereka. Hari ini, Tuhan memanggil kamu untuk menjadi saksinya. Adakah kamu akan memilih untuk mendengar